Autopopuler membuat judul bersyukur tinggal di Indonesia. Begini mengenaskannya kondisi bus di Bangladesh. Seperti apa sih sebenarnya kondisi bus mereka di sana, guys ya? Apakah memang perbedaannya itu jauh banget dengan negara kita ya soal angkutan umum? Nah, supaya kita tidak penasaran, guys, langsung saja kita tonton videonya. Halo Talabers, udah pada tahu kan, Indonesia Raya, tempat kita semua bernaung ini terdiri dari gugusan pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Ya. Belum lagi pulaunya pada gede-gede. Betul. Makanya masyarakat ngandelin moda transportasi darat, utamanya bus, buat bepergian untuk jarak dekat maupun jarak jauh, karena biayanya tergolong murah. Tapi tahu nggak, ada negara yang tipikalnya sama dengan kita kalau ngomongin tentang kebiasaan bepergian. Yup, Bangladesh. Ya. Negara ini juga ngandelin banget yang namanya bus. Soalnya bisa ngasih tarif yang murah dengan jarak yang lumayan jauh. Tahu kan, level perekonomian negara satu ini nggak beda jauh sama kita? Ya, betul. Cuman mirisnya, di Bangladesh, armada bus yang digunakan untuk mengantar penumpang terbilang cukup memprihatinkan. Coba kalian lihat sendiri gimana bus yang beroperasi di sana. Terlihat udah parah nggak layak banget, guys, ya. pakai. Mungkin itu cuman masalah estetika kali ya. Tapi kalau bannya nyampe sobek gini, emang nggak bahayain penumpang sama pengendara lain di jalan? Ya, itu semua datang dari mindset masyarakatnya yang punya pemikiran selama masih bisa gelinding di atas aspal, berarti bus itu aman-aman aja. Ban meledak mah urusan belakangan. Gitu kali ya isi kepala mereka. Bisa jadi. Gak sampai di situ aja. Kadang kondektor bus memaksa penumpang naik walaupun jumlahnya melebihi kemampuan busnya, yang bikin armada-armada transportasi umum ini jadi makin kumuh dan rongsok. Di negara kita masih ada nggak nih, guys, bis-bis seperti ini, guys, bus-bus seperti ini, guys ya? Kalau ada, bagi-bagi informasinya, guys ya. Kalau memang ada ya, itu di mana itu ya? Karena selama ini saya sudah jarang tuh melihat bis-bis seperti itu ya di negara kita ini. Kita sama-sama tahu lah, ini bus-bus seperti ini kan zaman-zaman dulu. Rata-rata bus kita sekarang ini memang sudah canggih-canggih kan. Bahkan seperti pesawat ya, ada pramugarinya ya kan? Sebaliknya di Indonesia, bus modelan kayak pensiunkan. Pasalnya, bus yang tergolong transportasi umum bakal kesulitan untuk mendapatkan penumpang kalau busnya nggak nyaman. Ya, betul. Makanya bus kota, apalagi bus antar kota antar provinsi dibuat senyaman mungkin Ya. biar para penumpang betah ini, guys, untuk make moda bus-bus transportasi umum ini. Namun lambat laun mereka sadar kali ya kalau armada busnya udah butut banget. Jadinya mereka juga nyiapin beberapa armada bus yang terbilang cukup modern. Nah, usut punya usut, karoseri yang digunakan ternyata buatan Indonesia loh. Wah, bangga banget nih. Karena Keren udah lah ada ya. negara lain yang kepincut sama karoseri bus yang dibuat negara kita. Karoseri itu didatangkan dari pabrikan Laksana, Adiputro, Yalah, dan juga betul. New Ini Armada. kan pembuat Namun bukan cuma karoseri karoserinya yang doang terkenal. yang diimpor dari Indonesia, tapi liverinya juga diimpor. Wah. Namun dengan cara ilegal alias jiplak. Kita bisa ngeliat perusahaan bus bernama PHB Group asal Indonesia yang gambarnya benar-benar dijiplak sedemikian rupa. Yang bedain cuma warnanya aja dong. Korban serupa juga datang dari Pohandoyo yang punya liverinya sendiri. Kemudian kena jiplak sama operator bus Bangladesh. Gak cuman itu aja, Po Haryanto juga menjadi sasaran jiplak livery dari operator bus di sana. Ya, berarti kita bisa ngeklaim kalau livery yang dibuat oleh anak bangsa cukup digemari sama negara lain. Atau emang males mikirin desain kali ya? Bisa jadi. Walaupun ada rasa Gimana sih Bangladesh? Pintar sedikit lah coy. Jangan cuma jiplak aja bisanya. Nggak ada kreatifnya apa kalian nih? Paham nggak mereka bahasa saya nih? Jelas mereka mengakui ya karoseri buatan Indonesia itu keren ya kan. Cuman sayangnya itu tadi lah, liverinya dijiplak. Kita sebenarnya bisa bangga juga. Dengan begitu Indonesia menjadi pionir dalam industri bus dari negara lain.
Bahkan pabrikan karoseri dalam negeri terbilang cukup besar dalam produksi dan disegani di dunia. Contohnya karoseri Laksana. Bayangin aja, Laksana punya pabrik seluas 100.000 meter persegi untuk menghasilkan karoseri bus ukuran medium hingga besar. Dengan lahan produksi segitu besarnya, pabrikan ini bisa memproduksi karoseri bus sebanyak 1.500 unit per tahunnya. Mantap. Lebih bangganya lagi, hasil buatan anak bangsa ini berhasil menggait pasar negara lain seperti Fiji, Timor Leste, dan Bangladesh tentunya. Namun, Laksana nggak berdiri sendiri tanpa pesaing. Beberapa pabrikan karoseri lain seperti Adiputro, New Armada, Tentrem, dan Morodadi Prima juga cukup gemilang dalam pembuatan bus yang nyaman dan berkualitas. Makanya masuk akal kalau beberapa negara tadi ngelirik buatan tangan anak bangsa ini. Keren kan? Padahal setelah kita cari tahu tentang Bangladesh, negara ini sebenarnya juga punya karoseri buatannya sendiri. Cuman negara terkumuh di dunia ini hanya memproduksi 1.000 karoseri per tahunnya. Bahkan pabrikannya ini masih memproduksi bus yang nggak make AC. Padahal di sana juga beriklim tropis kayak Indonesia. Apa nggak gerah tuh? Iya. Tapi kok perkembangan industri busnya lambat banget sampai masih make bus yang tergolong nggak layak pakai? Jawabannya bisa menjelaskan semua pertanyaan itu, yaitu adalah faktor ekonomi. Ya, bisa dibilang karena masalah keuangan, bus yang harusnya sudah dipensiunkan ataupun mendapatkan peremajaan di sini malah tetap dipakai untuk jalan. Lebih jelasnya, ketika para perusahaan bus ninggalin bus-bus rongsokan itu dan beralih ke bus yang layak pakai bahkan mewah, otomatis harga yang harus dibayar penumpang akan meningkat. Nah, masalahnya 82% penduduk di negara ini hidup di bawah garis kemiskinan. Kalau mahal, siapa yang mau naik? Akibatnya, para perusahaan tetap menggunakan armada yang sudah reot demi mematok harga yang terbilang murah. Bayangin aja, untuk perjalanan bus selama 14 jam, penduduk Bangladesh cukup membayar sekitar 180.000 doang. Dengan harga segitu, otomatis profit yang diperoleh perusahaan bus di negara ini tergolong minim. Padahal itu belum kepotong untuk bayar BBM, supir, dan juga kernetnya. Macam lingkaran setan lah ya istilahnya. Air, poliden adhesif membuat Kernetnya. Ternyata masih dipakai guys ya bis-bis tua tadi. Semoga saja juga mereka cepat juga maju ya, berkembang, dan kita sebagai rakyat Indonesia ya harus bersyukur lah dengan keadaan kita saat ini. Memang masih banyak kekurangan di negara kita, tapi kita harus tetap bersyukur ya. Karena kalau kita tidak bersyukur, Tuhan akan marah guys. Macam lingkaran setan lah ya istilahnya. Lebih beratnya lagi, bahan bakar di sana berkali-kali lipat lebih mahal dibanding Indonesia loh. Seperti yang kita ketahui, harga solar di Indonesia cuma berkisar Rp6.800 per liter untuk daerah ibu kota. Nah, sedangkan di Bangladesh harganya nyampe 109 taka Bangladesh atau setara Rp15.000 per liternya. Beda dengan negara kita yang bahan bakarnya tergolong lebih murah. Tapi bayaran buat naik busnya bisa sampai 3 kali lipat dari harga di Bangladesh. Dari rute bus murah juga lah para supir di negara yang bertetangga dengan India ini cukup ugal-ugalan di jalan. Mungkin kejar setoran juga kali ya. Contohnya aja pada video ini nih, kalian bisa ngerasain gimana adrenalin kalian dipacu oleh supir ini. Sembari nyalip, klakson gak berhenti-berhentinya dibunyikan. Makanya negara ini juga terkenal sama polusi suaranya. Persis sama negara tetangga serumpun. Pas nyalip pun hampir aja tuh nyeruduk pengendara motor yang lewat. Bahaya banget ya. Tapi mungkin itu belum begitu greget dibanding video satu ini nih. Kelihatan kalau bus berwarna emas ini pengen nyalip bus yang ada di depannya. Cuman kalau ngelihat kondisinya sebenarnya nggak akan bisa nyalip mobil di depan. Kan ada truk. Ya, seperti prediksi tadi, bus itu hampir aja ngehantam truk di depan dan hampir saling senggol sama bus yang berada di sisi kiri. Sebenarnya sih supir-supir di Indonesia juga cukup ugal-ugalan ya, tapi nggak kayak Bangladesh juga sih. Contohnya aja nih video yang satu ini.
terlihat sebuah bus mendahului bus lain. Pas nyalip, bus ini sama sekali nggak terdengar suara klakson berkali-kali kayak Bangladesh. Nggak lama habis nyalip, bus lain juga ikutan nyalip dari sebelah kiri. Terima kasih guys ya sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat dan salam sukses buat kita semua.